Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Azhara Aropa dari kelas SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi UU anti monopoli. Nah, di sini ada konglomerasi. Nah, konglomerasi itu adalah perusahaan yang punya bisnis beragam dan bisa tidak ada kaitan antara satu sama lain. Bisa jadi salah kaprah itu muncul karena pada saat itu masih banyak orang termasuk media yang tidak paham soal struktur hukum dan bisnis dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia serta bidang bisnis yang digulatinya. Memang ada perusahaan yang punya bisnis yang beragam dan kaitan antara satu dengan yang lain itu tidak terlalu tinggi dan ini bisa disebut sebagai konglomerat. Tapi ada pengusaha yang memang punya bermacam-macam perusahaan, tapi masing-masing bergerak terpisah di bidang bisnis tertentu. Nah, dari segi aktivitas bisnis, entitas berbentuk konglomerat selalu mendapat sorotan dalam kaitan dengan kemampuan melakukan value creation. Nah, selanjutnya itu ada monopoli. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyaingi disebut sebagai pasar monopoli. Jadi bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk atau jasa tersebut menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga. Selanjutnya, kelebihan pasar monopoli itu yang pertama, pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seseorang individu saja yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Nah, selain itu, jenis pasar ini juga pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, kelebihan yang terakhir adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal, hanya untuk berpromosi. Hal ini dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari pasar monopoli. Kekurangan dari pasar monopoli itu konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Nah, selanjutnya itu ada implementasi UU anti monopoli. Nah, tujuan undang-undang anti monopoli ini adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merajalela di Indonesia. Pada zaman pemerintah Orde Baru, di mana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terlalu banyak, terjadi kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja. Nah, undang-undang anti monopoli telah melewati 10 tahun keberadaannya di Indonesia. Namun banyak kontroversi yang muncul. Salah satu penyebab kontroversi tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 memuat ketentuan yang melarang berbagai bentuk kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Di samping berbagai bentuk larangan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mengatur pula mengenai ketentuan pengecualian terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 5. Sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan ketentuan pasal 51 tentang badan usaha milik negara atau badan atau lembaga yang diberi wewenang atau hak khusus dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, maka ruang lingkup anti monopoli tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perjanjian yang dilarang.
Nah, perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 mencakup oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Dan yang kedua, kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 yaitu mencakup monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan itu mencakup jabatan rangkap, kepemilikan saham dan merger, akuisisi dan konsolidasi. Ya, itu. Dan yang keempat itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang kelima, tata cara penanganan perkara. Yang keenam, sanksi-sanksi. Dan yang terakhir, perkecualian-perkecualian. Nah, dari seluruh ruang lingkup yang ada pada Undang-Undang Nomor 599, penulis lebih menekankan pada kegiatan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 tentang persekongkolan. Nah, persekongkolan menurut UU 05 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. Undang-undang anti monopoli melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur atau menekankan pemenang suatu tender. Nah, lalu yang kedua, persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan, sebagaimana diketahui bahwa yang namanya rahasia perusahaan adalah properti dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, persekongkolan untuk menghambat pasokan produk. Nah, cukup sekian, selanjutnya oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikas Primarakan, akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Tamara. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dampak negatif dari Undang-Undang Anti Monopoli. Jadi seperti yang kita ketahui sendiri, hadirnya Undang-Undang Anti Monopoli ini berdampak sangat positif bagi para pelaku usaha. Para pelaku usaha sangat terbantu dengan adanya undang-undang ini dikarenakan membuat persaingan yang terjadi semakin stabil dan seimbang. Namun ternyata undang-undang anti monopoli ini memiliki dampak negatifnya tersendiri. Jadi menurut kami dampak negatifnya ialah yang pertama mengenai total nilai denda yang kurang besar. Jadi total nilai denda yang diterapkan ialah sebesar 25 miliar rupiah. Mungkin bagi para pelaku usaha kecil dan jumlah 25 miliar tersebut sangat besar. Mereka akan ketakutan untuk melanggar dikarenakan mendengar denda yang sangat besar tersebut. Namun bagi para pelaku usaha besar atau perusahaan-perusahaan besar, total nilai 25 miliar rupiah ini bukanlah suatu hal yang sangat menakutkan. Jikalau suatu saat mereka terkena denda, mereka pasti akan bisa membayarnya. Hal ini akan berdampak pada ketidaktakutan para pelaku usaha perusahaan-perusahaan besar akan denda yang menimpanya jikalau mereka melanggar, karena mereka pasti akan sanggup membayarnya. Dan dampak negatif yang selanjutnya ialah mengenai waktu 45 hari yang diberikan untuk memeriksa keberatan, yang mana seharusnya selama 6 bulan atau sesuai dengan standar pemeriksaan di pengadilan. Karena jika lebih sedikit waktu yang diberikan, maka akan berdampak pula pada persiapan yang dilakukan yang mana akan lebih sedikit. Selanjutnya adalah ada materi mengenai pengaturan undang-undang anti monopoli. Jadi untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang jujur dan sehat, DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan atau menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Hadirnya undang-undang ini diharapkan mampu memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat, dan dapat terus-menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara para pelaku usaha. Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, itu yang pertama. Yang kedua, mencegah terjadinya monopoli dan perlakuan persaingan usaha tidak sehat bagi para pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.